Pernah ngerasa uang gajian baru masuk, tapi tiba-tiba udah habis gitu aja? Rasanya hilang tanpa jejak. Apalagi kalau nggak pernah bikin anggaran keuangan. Uang tuh kayak air, mengalir tanpa henti. Kita nggak tahu kemana uang itu berakhir. Sama, saya juga dulu gitu. Tapi akhirnya saya ngerti, kalau bikin anggaran keuangan itu sebenarnya nggak sesulit apa yang kita bayangkan. Apalagi kita pakai Excel. Kembali lagi di channel Akhirnya Ngerti, dan di seri ini kita bakal belajar tentang cara mengelola keuangan pribadi dengan simpel dan praktis. Dan di video pertama ini kita mulai dari yang dasar banget, bikin anggaran keuangan yang mudah di Excel. Yuk langsung aja. Sebelum mulai bikin template, kita pahami dulu nih, apa itu anggaran keuangan dan kenapa itu penting banget. Jadi anggaran keuangan itu adalah rencana untuk mengelola uang supaya kita bisa memprioritaskan kebutuhan menabung misalnya untuk masa depan, dan yang pasti untuk menghindari keborosan. Jadi intinya anggaran itu kayak GPS untuk keuangan kita. Kenapa? Karena tanpa itu kita bakal kesasar. Tanpa ini kita tuh nggak tahu jentrungannya uang kita tuh habis kemana. Nah sekarang kita mulai bikin template anggaran di Excel. Gampang banget kok, tenang aja. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama kita buat dulu 2 kolom utama. Jadi kita masuk Excel, kita buat 2 kolom utama dulu, pendapatan dan pengeluaran. Jangan lupa teman-teman di sini catat semua data secara detail. Jadi kita harus tulis semua sumber pendapatan kita, jangan cuma gaji. Masukkan juga misalnya saat ini atau bulan itu teman-teman dapat bonus, teman-teman harus masukkan bonus. Kemudian misalnya teman-teman ada jual barang nih, hasil penjualan itu juga harus dimasukkan ke situ. Kemudian ada cashback nih, teman-teman bisa belanja terus dapat cashback. Teman-teman harus masukkan cashback itu di Excel-nya. Jadi semuanya secara detail tuh harus dimasukkan ke kolom pendapatannya kita. Nah, kalau dari sisi pengeluaran, catat semua jenis pengeluaran. Bahkan yang kecil, seperti misalnya teman-teman habis beli kopi, terus tadi parkir kan, parkirnya itu harus dicatat. Ada kembalian, itu semua harus dicatat ya teman-teman. Jadi pendapatan dicatat secara detail, pengeluaran pun dicatat secara detail. Kemudian kita cek deh total pendapatan kita sama pengeluaran kita. Jadi setelah kita catat, kita hitung tuh totalnya. Kalau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, nah ini tanda-tanda kita sudah harus mulai hemat. Tapi kalau ternyata pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran, berarti teman-teman udah bisa menjaga dengan baik keuangan teman-teman di bulan itu. Nah kalau datanya udah rapi, berarti langkah pertama kita udah selesai nih bikin anggaran keuangan. Mudah kan? Nah teman-teman, tapi nggak sampai di sini aja. Selanjutnya kita bisa bagi pengeluaran tadi ke dalam beberapa kategori. Kenapa? Supaya teman-teman tahu nih uangnya teman-teman lari kemana aja. Yang pertama kita tambahkan dulu kolom kategori. Kolom kategori ini bebas sesuai dengan kebutuhan. Jadi di-adjust aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena satu orang dengan orang yang lain itu kolom kategori pengeluarannya beda-beda. Misalnya kolom kategorinya kita bisa masukkan kebutuhan pokok, hiburan, tabungan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Tapi pastikan selalu ada alokasi buat tabungan. Minimal 20%. Ini minimal banget, 20% dari pendapatan. Tapi kalau bisa lebih dari 20% itu bagus banget. Tapi kalau dirasa, aduh kayaknya belum bisa lebih, ya udah dijaga di angka batas minimal kita adalah 20%. Kemudian kita hitung dari persentasenya. Pakai formula ini untuk hitung persentase setiap kategori. Caranya gampang, jadi teman-teman jumlah dibagi dengan pendapatan total, kemudian teman-teman kalikan 100. Formula ini bikin kita tahu berapa persen sih uang kita habis buat makan, minum misalnya, hiburan, atau lain sebagainya. Nah dari sini kita bisa lihat apakah pengeluaran kita udah seimbang atau masih ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita ubah supaya lebih sehat lagi. Oke, sekarang yang terakhir ya, biar lebih mudah dibaca, kita bikin grafik. Grafiknya sih banyak macam, tapi biasanya yang lebih enak untuk dibaca itu grafik batang. Nah gimana cara bikinnya? Gampang banget. Teman-teman kita pilih dulu data pengeluaran ya. Oke, setelah ini kita pilih, kita insert chart, kemudian kita pilih grafik batang. Nah grafik ini bakal kasih gambaran visual ke kita kemana sih uang kita tuh paling banyak habis. Kalau grafik hiburan lebih tinggi daripada tabungan, berarti itu warning buat kita. Kita boros tuh bulan itu. Gimana? Akhirnya ngerti kan? Dengan anggaran sesederhana ini, kamu bisa punya kontrol penuh atas keuangan kamu. Mulai dari mencatat, membagi kategori, sampai visualisasi data. Semua bisa kita lakukan di Excel. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan di video selanjutnya kita akan bahas tips bikin tabungan dan bayar cicilan tanpa stres.
Oke, sampai jumpa lagi di Akhirnya Ngerti. Bye!